Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan melanjutkan penyampaian rangkuman dari buku yang telah saya baca semalam berkaitan dengan lanjutan pembahasan sebelumnya tentang objek-objek yang dapat dipikirkan, termasuk yakni berpikir tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dia menyampaikan kita sebagai manusia hidup di alam semesta ini, maka sudah semestinya kita harus mengetahui perihal tentang manusia, kehidupan, dan juga alam semesta ini. Nah, sejak kita dapat membedakan berbagai banyak macam perkara ataupun benda-benda di sekitar kita, manusia itu akan mulai bertanya-tanya tentang apakah sebelum keberadaan kita manusia ataupun keberadaan segala sesuatunya di sekeliling kita itu ada suatu hal lainnya atau tidak gitu. Apakah atau ada yang mengadakan semua ini atau bagaimana gitu. Nah, kemudian kita juga akan bertanya-tanya tentang ketiga hal tadi, apakah manusia tadi, alam semesta dan kehidupan itu akan terjadi begitu saja seterusnya berlanjut, atau setelah ini ada suatu hal apa lagi gitu ya. Bagaimanakah hal setelah ini gitu, apakah setelah mati itu ada apa lagi gitu. Pernah nggak kita menanyakan tentang hal itu ya? Karena seiring bertambahnya waktu, tambahnya umur, kita pun akan terus mempertanyakan hal ini, bahkan terus berkembang pertanyaannya, semakin bercabang dan semakin kita penasaran lagi apa sih jawabannya gitu, terus bertanya-tanya, terus mencari jawabannya gitu. Nah, inilah problem besar yang kita miliki ya, seluruh manusia ya, secara umum semuanya akan mempertanyakan hal tersebut ya. Nah, karena pertanyaan ini adalah studi tentang fakta ya, yakni penginderaan yang bisa kita lakukan faktanya melalui panca indera kita ke dalam otak kita ya, dan berusaha kita mencari jawaban dari informasi yang kita dapatkan untuk menafsirkan hal tersebut ya. Dan terus kita mencari jawaban ya. Mungkin kita bisa bertanya ke yang lebih paham, atau kita mencari jawabannya sendiri dengan pemikiran kita, atau kadang kita lari dari pertanyaan tersebut ya, tidak mempedulikannya, biarkan begitu saja. Nanti akan sampai pada jawaban di mana memang itu sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan apa yang harusnya ada di manusia itu. Nah, baru dia akan berhenti mencari pertanyaan tersebut, dan kalaupun belum berhasil ya, maka dia akan terus merasa gelisah dan sampai benar-benar dapat jawaban yang sesuai, yang benar itu. Ataupun bisa jadi dia dapat tapi ternyata keliru gitu. Nah, tapi kalau dia merasa nyaman dengan jawaban itu, maka dia akan mempertahankan jawaban itu ya, meskipun itu tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia gitu. Nah, inilah proses berpikir tentang alam semesta, manusia, dan juga kehidupan, yang merupakan termasuk ya proses berpikir yang alami dan wajib dilakukan. Kenapa? Karena memang seluruh manusia itu akan mengalaminya ya. Suka atau tidak, siap atau tidak, itu semuanya akan mengalaminya. Sadar atau tidak, itu pasti akan dipertanyakan pada setiap manusia ya. Karena keberadaan manusia itu dan juga penginderaan saat kita mulai bisa memaksimalkan akal kita saat sudah balik ya, kalau dalam Islam itu kita akan terus mempertanyakan hal ini. Kalau saat belum balik sih kita akan mengikuti jawaban orang tua, tentu saja. Kita bertanya pada orang tua, orang tua menjawab, dan kita percayakan hal itu karena orang tua sebagai penjaga kita yang terus bersama kita, maka kita akan percaya dan akan terus membawa jawaban itu sampai terus bertumbuh ya, remaja, dewasa. Dan saat mulai dewasa kita akan juga mempertanyakan hal lagi. Ada yang mempertanyakan lagi dan ada yang tetap bertahan pada jawaban itu ya. Nah, kalau mulai mempertanyakan hal itu saat dewasa, maka dia merasa kalau jawaban itu
tidak menenteramkan hatinya, tidak memuaskan akalnya, dan dia merasa itu tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, maka dia akan terus mencari jawaban itu. Nah, pemikiran ini memang kadang benar, kadang salah ya. Ada juga yang terkadang lari dari pertanyaan ini kan. Maka mereka pun yang tidak mau benar-benar serius mencari jawaban ini, mereka mengalihkannya saja dengan pembahasan ke hal-hal yang materi yang dapat di indranya, menggunakan metode ilmiah gitu ya, menghasilkan kekeliruan, karena ini seharusnya menggunakan metode berpikir rasional gitu, untuk memecahkan problem besar tadi ya, agar sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau tidak, maka jika kekeliruan itu didapatkan, dia akan senantiasa dibayang-bayangi dengan pertanyaan tersebut ya. Adapun yang mereka memandang hal ini bersifat pribadi ya, individual, mereka menganggap tidak ada kaitan sama sekali dengan orang banyak, dengan bangsanya atau dengan umatnya. Mereka merasa ini ya pribadi saja, maka itu pun akan semakin lama menggelisahkan mereka, dia sendiri ya. Dan nanti kebanyakan manusia akan merasa tidak tentram dan resah jiwanya, dan juga karena fitrahnya sebagai manusia itu tidak terpenuhi ya. Tuh. Nah, pemecahan problem besar tadi ya tentang manusia, kehidupan, dan alam semesta itu ada dua aspek ya. Pertama aspek akal, dan juga aspek dari kehidupan. Nah, jadi jika jawabannya telah memuaskan akal ya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan akalnya, maka itu bisa dikatakan benar. Kalau tidak ya maka itu hanya asumsi dan fantasi belaka, dan tidak akan mewujudkan ketentraman tersebut. Dan juga jika tidak sesuai dengan fitrahnya manusia ya, sesuai dengan daya kehidupannya ya sesuai dengan kebutuhan hidupnya ya kan, yang kalau tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kematian, maka itu hanya sebagai penginderaan saja dan tidak akan mencapai pada tentramnya jiwa, dan juga tidak akan memuaskan daya kehidupannya. Adapun yang usaha-usaha yang muncul menutup kepuasan daya kehidupan ya, termasuk seperti naluri beragama, itu juga perasaan lemah ya, dan butuh pertolongan sesuatu hal lain, itu bisa juga memunculkan fantasi dan asumsi belaka ya, dan bisa menimbulkan penyimpangan ya. Sebagaimana orang-orang terdahulu ya, mereka menyembah berhala, menyembah matahari, dan menyembah segala macam yang mereka sebenarnya tidak dapat membantunya gitu. Hanya bayangan mereka saja ya, hanya harapan mereka saja. Nah, maka yang harus dilakukan adalah menjalankan proses berpikir itu tentang tadi ya, manusia, kehidupan, juga alam semesta ini harus sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia ya, yang memuaskan daya kehidupan kita, dimana semua kebutuhan kita sebagai manusia ya, itu dapat terpenuhi, dan juga bersifat pasti jawabannya ya, bersumber dari yang pasti, dan itu dapat dipastikan kebenarannya gitu. Dan selanjutnya syaratnya adalah memenuhi akal kita merasa sesuai, kita merasa jawaban itu adalah masuk akal di kita gitu. Dan juga yang terakhir, hati kita, jiwa kita tuh merasa tentram dengan jawaban tersebut ya. Maka kalau saya singkat, ada 3 syarat jawaban dari 3 hal pertanyaan tadi itu, yaitu pemikiran tentang manusia, hidup, dan juga alam semesta itu harus sesuai dengan fitrahnya manusia, dan juga masuk akal di manusia, dan juga yang 3 menenteramkan hati atau jiwa kita. Nah, ketiga itu adalah syarat jawaban itu benar. Kalau tidak ya maka dia akan terus mempertanyakan, atau bahkan dia akan timbul pada kesimpulan yang keliru yang akan menjerumuskan dia pada akhirnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.